Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'daha ma ba'd. Bapak Ibu jemaah kajian subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita berdoa untuk membaca Al-Qur'an, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, mari kita mulai pertemuan karena Allah ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, terakhir kita pelajari yaitu di materi ke-17 ada tanda-tanda waqaf. Waqaf ya. Beda dengan wakaf ya. Wakaf dengan waqaf itu beda. Kalau waqaf tanda berhenti. Kalau istilah wakaf tanda pemberian ya. Pemberian berupa ya barang. Wakaf, wakaf apa? Wakaf tanah atau wakaf benda gitu. Ada juga wakaf berupa uang ya. Ya. Oke, tuh. Tanda wakaf di dalam hukum tajwid ada yang beberapa kemarin yang disimpulkan, yang diringkaskan menjadi ada 7, yaitu wakaf mim untuk nama lain kata lazim, waqaf lam ya la waqfa fi untuk bukan tempat berhenti ya. Ada waqaf jim yaitu jaiz, boleh waqaf boleh terus. Ada sila aula, al-waslu aula, terus lebih utama ya, terus lebih utama daripada berhenti. Kebalikannya adalah qila aula ya, al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Ada istilahnya saktah, saktah dengan ditandai dengan sin. Apa bedanya nanti dengan sin yang boleh dibaca shad, boleh dibaca sin? Nah, itu di tengahnya ya. Artinya di atas huruf shad dia sinnya. Tapi kalau saktah itu di atas kata atau di atas ayat Al-Qur'annya. Itu bedanya, nanti membedakan mana dia saktah atau tanda waqaf, mana dia yang bisa ditukar antar huruf sin dengan huruf shad. Bimusaytir misalnya kan bisa dibaca dengan
bimusaitir. Ya, itu dengan tukaran sudah dipelajari. Terus yang terakhir ada waqful mu'anaqah. Apa itu? Waqaf yang boleh berhenti di salah satu tempat, ada titik 3 dia kan. Ya, mu'anaqah. Waqaf mu'anaqah. Nah, terus kalau di tanda-tanda wakaf yang dulu, ya kan sila aula itu ya, juga disimbolkan dengan qaf. Ya, di halaman 55 sila aula itu ditandai atau dijadikan dengan wakaf qaf. Qila fihil waqfu. Ya, artinya lebih baik terus daripada berhenti. Terus ada qaf juga, ya, sila aula diganti dengan qaf, diganti dengan zai, diganti dengan shad. Nah, itu yang dulu ya, sebelum jadi ringkas menjadi sila aula. Lalu qila aula diganti dulunya, sebelum qila aula dia disimbolkan dengan yasin, waqaf Jibril gitu ya, atau qif, atau huruf qaf dengan fa, atau dengan huruf to. Nah, itu yang dulu sebelum menjadi qila aula. Nah, itu dia. Ada juga yang disimbolkan dengan kaf kadzalik, ya, seperti itu ya. Terus yang 56, halaman 56. Ini cara-cara berwakaf lagi, Pak. Nah, jadi kalau nanti membaca Al-Quran jangan di tengah-tengah kata berhentinya, tidak boleh. Ya, di tengah-tengah kata. Jangan di tengah-tengah kata. Kalau kita ibarat bahasa Indonesia, ibu pergi ke pasar bersama adik, gitu kan? Jadi ibu pergi ke saja deh. Sarnya tidak ada. Tidak ada sar, ke saja kan? Apa itu ke itu? Jadi tidak ke pasar. Kalau ke pasar kan tahu satu kata penunjukan untuk tempat. Nah, jadi jangan sampai ke saja. Langsung ke pasar. Nah, titik. Nah, walaupun belum sempurna katanya dengan bersama adik, ya kan, belum kan, ya, tapi boleh itu sampai di situ sudah ada penunjukan SPO-nya gitu ya, kalau bahasa Indonesianya, subjek, predikat, objeknya. Nah, ini juga begitu. Wakaf yang pertama itu cara berhentinya disebut dengan wakaf tam. Wakaf tam. Tam itu apa? Wakaf sempurna. Artinya berhenti pada suatu kalimat yang tata bahasa dan maknanya sempurna. Nah, itulah dia. Ibaratnya tadi ibu pergi ke pasar bersama adik di sore hari. Nah, itu kan. Jadi itu kan sempurna kan. Nah, jadi sudah ada keterangannya, sudah ada objeknya, sudah ada predikatnya, sudah ada subjeknya. Nah, begitu juga dengan kita membaca Al-Quran, yang pertama itu ada wakaf tam, wakaf sempurna. Nah, kita bacalah misalnya wa ulaika humul muflihun. Apa artinya? Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung ya, menang. Nah, kan sudah sempurna itu. Sudah ada subjeknya, sudah ada objeknya, sudah ada ya predikatnya di sana. Nah, itu wakaf sempurna namanya. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung atau menang. Nah, yang kedua ada wakaf kaf. Kaf. Ya, wakaf kaf itu kif artinya cukup. Ya, di bawah sempurna itu ada cukup. Apa itu yang dicukup itu? Yaitu berhenti pada satu kalimat yang cukup tata bahasanya.
Nah, itu yang tadi. Kalau kita contohkan ke ibu pergi ke pasar, cukup tuh. Nah, kan kalau tadi sempurnanya bersama adik di pagi hari, ya, waktu hari hujan, kan itu kan banyak kan. Tapi kalau ini ibu pergi ke pasar, dah cukup. Nah, cukup dia, yaitu berhenti pada satu kalimat yang cukup tata bahasanya, tetapi mengenai maknanya masih ada hubungan dengan kalimat berikutnya. Nah, ini dia. Bagaimana kita mengetahui itu? Ya, harus pandai bahasa Arab. Harus pandai arti bahasa Arab. Atau setidaknya kita ngerti, itu alun sempurna katanya. Bahasa mengetahui itu harus pandai tata bahasa Arab. Ya, tentu itu. Ya, begitu dia. Contoh, am lam tunzirhum la yu'minun. Itu berhenti pada tanda wakaf juga. Tapi kata ayat berikutnya masih ada hubungan dengan ayat yang kita baca. Apa itu? Cerita tentang apa tuh, Pak? Am lam tunzirhum la yu'minun itu. Kan ada itu kan? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang kafir mereka sama saja mereka itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Kan itu ada hubungan selanjutnya kan? Khatamallah, karena Allah sudah menutup pintu hatinya. Ada hubungan dengan sesudah ayatnya, sesudahnya. Maka itu disebut dengan waqaf kaf. Jadi mengenai tanda waqaf ini erat hubungannya dengan kita menerjemahkan Al-Quran, setidaknya itu. Kalaupun kita tidak mendalami tafsirnya. Jadi ini tajwid ini itu dalam bagian ulumul Quran, Pak. Ilmu tajwid ini itu dalam bagian ulumul Quran. Maksudnya ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran itu apa aja? Banyak. Ya, salah satunya ya tata bahasa Arab. Itu ilmu Al-Quran. Tidak bisa lari dari sana. Karena apa? Memang Al-Quran itu pada umumnya adalah bahasa Arab. Itu. Ya kan? Atau walaupun ada bahasa-bahasa lain yang dimasukkan menjadi bahasa Al-Quran, ya bahasa Arabnya. Bahasa Arab siapa? Itu yang paling banyak dominan adalah bahasa Arab Quraisy. Ya, suku Quraisy. Itu dia. Tidak berhenti pada tempatnya itu bagus. Nah, kok sebentar lagi. Jadi itu ya, Bapak. Kita lanjut yang ketiga. Ya. Itu waqaf hasan. Nah, ini lagi waqaf hasan. Waqaf apa namanya? Hasan, baik. Nah, apa itu waqaf hasan itu? Berhenti pada satu kalimat yang masih ada hubungan dengan kalimat berikutnya mengenai tata bahasa dan maknanya. Contoh, alhamdulillah. Baik, tetapi tidak baik bila yang Rabbil Alamin dibaca sendiri. Alhamdulillah saja sudah baik. Tapi ketika tidak dibaca Rabbil Alamin, ya kurang baiknya jadinya. Misalnya kita sholat Alhamdulillah, ke situ saja Rabbil Alamin, itu kan kurang baik itu kan. Jadi itu baik, Alhamdulillahnya saja sudah baik, cuma tidak menjadi baik ketika tidak disempurnakan dengan Rabbil Alamin. Itu yang waqaf hasan. Iya, Pak. Bagaimana dengan kalimat istighfar? Astaghfirullah itu. Ya itu begitu juga itu. Iya. Kalau astaghfirullah saya sudah baik. Tapi akan lebih baik ada astaghfirullahalazim,
allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lah sempurna. Gitu. Jadi kalau sudah sampai situ sudah sempurna. Nah, ini yang Bapak tanya. Yang keempat waqaf qabih ya. Qabih itu wakaf jelek tu Pak ya. Waqaf qabih itu apa itu? Iya, berhenti pada suatu lafaz kalimat yang tidak bisa dimengerti maknanya. Itu yang tadi. Kalau kita mengatakan ibu pergi ke pasar, ibu pergi ke ke itu apa itu? Apa yang dimaksud dengan Bisa jadi Padang, pasar, panjang. Kan masih banyak itu. Wakaf seperti ini dilarang, Pak. Dilarang. Tadi pertanyaan Pak tadi apa? Hukumnya lah kan. Ya, itu cara hukum tuh putuhin itu kan. Jadi kecuali terpaksa. Iya itu. Di situ. Di situ itu. Kalau sudah terpaksa apa hukumnya, Pak? Boleh ya. Gitu. Tapi kalau tidak terpaksa jangan. Itu lah kalau bicara mengenai hukum. Kalau istilah ilmu usul fikihnya ad-daruratu la tuhbihul mahzurat itu dipakai itu. Kalau keadaan darurat boleh ya. Tapi kalau tidak keadaan darurat jangan. Ya kan itu. Daruratnya dicalik dulu. Kalau memang tidak ada banang lain yang kalau dia pun bakal mengalir itu. Di situ apanya, Pak. Kalau tidak ada lagi yang bisa kita keluarkan nafas kita, ya di situ harusnya berhenti, tidak bisa lagi sedikit lagi pun. Ya boleh. Tapi ya salah. Alah tercakir tidak bisa lagi kan. Kalau di pasar lupa bangok. Itu payah. Nah, jadi situ Bu ya, Pak. Jadi kalau kita bicara dengan hukumnya begitu dia. Lalu wakaf seperti ini dilarang kecuali terpaksa karena sesak nafas. Nah, itu dia. Karena waktu membaca itu batuk, atau bersin dan sebagainya. Kan itu. Alhamdulillah. Itu buat kemangal ya. Nah, itu. Jadi begitu ya. Tapi sebaiknya memang ya sebelum membaca Al-Quran ya kita atur pernafasan kita. Nah, itu perlunya persiapan. Kalau orang akan membaca Al-Quran, jangan sampai lo berlari 3 kali keliling lapangan kan. Baru membaca Al-Qurannya, ya itu tidak bisa. Nah, itu. Jadi harus punya persiapan, dan itu latihannya pun latihan pernafasan boleh itu bermanfaat. Ya, bermanfaat. Karena apa? Karena memang baca Al-Quran itu harus dengan sikap yang baik. Ya, jangan terburu-buru. Ya. Oke. Itu dicontohkan dengan kata bismi atau an'amta atau qul huwa. Maka untuk meneruskan bacaan wajib mengulang. Ya, wajib mengulang Pak ya. Wajib mengulang dari mana? Dari lafaz tersebut atau dari lafaz sebelumnya atau lafaz yang sebelumnya lagi. Ya, jangan kalau sudah berhenti di bismi, itu disambung aja Allah. Itu enggak. Kan bismillahirrahmanirrahim kan? Waktu bismi berhenti di sana. Lalu kita teruskan saja Allahu atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allahirrahman ada gitu nih. Jadi gitu ya. Atau an'amta alaihim. An'amta alaihim. Itu enggak. Atau qul huwa Allahu ahad. Ada gitu. Jadi mesti diulang dari sebelumnya atau sebelumnya lagi. Catatan, bila bisa mengetahui betul wakaf-wakaf tersebut bila tahu tata bahasa dan maknanya. Ya, orang yang paham dengan bahasa Arab. Ya, begitu dia. Itulah yang kita
kita sampaikan ya, karena mengenai waqaf wal ibtida ini, waqaf itu berhenti, sedangkan ibtida itu memulai kembali. Nah, itu sangat penting artinya untuk kita ulang-ulang, karena membaca Al-Quran pasti berhenti. Kalau berhenti, dari mana memulai? Memulai inilah yang harus kita ketahui. Setidaknya kalau kita belum paham dengan tata bahasa Arab secara baik, maka kita ulang saja dari kata sebelumnya atau sebelumnya. Ya, setidaknya memulai itu di tempat yang benar, di tempat yang bahasa Arabnya yang memang artinya pas. Ya, begitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita ulang satu kata ke belakang atau dua kata ke belakang, ya, di mana nanti ya artinya itu bisa nyambung. Nah, begitu dia. Itu trik-triknya, Pak ya, trik praktisnya begitu. Bapak Ibu, itu saja barangkali. Yang terakhir itu ada al-qaful huruf. Itu nama-nama huruf saja itu. Al-qaf itu dibangsakan atau dilaqabkan. Ada waw mati, ya mati, alif mati itu disebut dengan hawaiyah atau jaufiyah. Disebut juga huruf jauf, al-jauf dia. Atau yang kedua halqiyah, itu ghin, kha, ain, ha, dan hamzah, yaitu. Atau lahawiyah itu kaf sama qaf. Atau syajariyah, ya dengan shin, dengan ya dengan jim. Ya, itu erat hubungannya dengan makharijul huruf ini. Istitalah, ya, dengan dad. Atau nit'iyah, to dengan tadal, itu sama dengan apa juga nih, huruf lidah atau lisan. Lathawiyah, ya, dha, zal, sa. Dengan asliyah, dengan sin, ya, asliyah. Sin, zai, sad, huruf apa juga, huruf lisan juga. Ada dzaliqiyah, ra, nun, lam. Nah, ada sampel yang ke-10 syafawiyah. Ini yang sering kita sebut dengan syafawiyah. Mim, ba, waw, fa. Syafawiyah itu kan huruf bibir, kedua bibir. Syafawi. Maka ada istilah izhar syafawi. Ya, ada izhar syafawi. Nah, itu dia ya, syafawi. Karena mim bertemu dengan selain mim dan ba. Ya. Oke, itu barangkali kita cukupkan. Kita melangkah ke Al-Quran kita, Pak. Oke, nanti kita ulang-ulang juga insyaallah. Sampai ayat berapa kita, Pak Ibu? 2. Apa awalnya, Bu? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Itu yang dibaca imam kita tadi. Sana itu tadi kan? Walladzina yatawaffawna minkum 2. Dua, 3, 4 berurutan. 2, 3, 4. Iya. Sudah dapat?
walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Dapat Bapak Ibu? Oke ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo, 1 2 3. Iya, kita naikkan dikit apanya? Ya, kita naikkan dikit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Yadharuna azwajan kenapa nih? Kepanjangan. Kita lanjut ya. Siapkan nafasnya sambil latihan nafas sebenarnya. Fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaikum فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فلا Wallahu bima ta'maluna khabir. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitabatin nisa.
min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum khitbatin nisa'i alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra Allah sampai situ Pak, sirro Pak, sudah ke situ panjang juga kan. Mereka mulai sampai itu terlalu panjang. Walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Ayo wala wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. La wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Wa'lamu anna Allaha ghafurun halim. Iya, itu kan cukup panjang ya. Kenapa? Ketika kita sudah pakai dengan tajwidnya ya, yang baik dan benar. Dari wa'lamu saja mu-nya dah berapa apa itu? Berapa detik kan? Mu saja dah 5 detik. Ya. Kan 2,5 alif, 1 alif. Ya, 2,5 alif. Ya, 1 2,5 alif itu 1 alif 2 detik. Nah, kalau 2 sampai, kalau setengah berarti ada 5. Jadi kita rasakan dengan membaca ritme yang seperti itu. Wa'lamu anna Allaha ghafurur
sabrun halim. Itu halimnya itu 6 ya. 6 detik kena 3 alif atau 3 alif. Nah, kalau begitu, kalau ya kan sesuai dengan ritme, Kalau kita membaca ritme dengan begitu ya begitu. Tapi kalau dengan ritmenya agak cepat dikit, wa'lamu annallaha ghafurun halim. Itu boleh. Ya sesuai dengan nafas. Jangan pula dipaksa dengan seperti tadi. Ini dengan apa namanya? Dengan versi yang memang versinya versi lama atau versi santai. Ya, itu yang murattal tuh, Pak. Murattal itu saja ada 3 versinya kan? Versinya dengan versi cepat, versi sedang, versi santai. Nah, bisa jadi sesuaikan dengan napas masing-masing. Ya, kalau disesuaikan bisa. Nah, kalau yang itu mujawwad lah, Pak. Mujawwad lah. Ya. Mujawwad itu bertilawahnya dengan irama. Iya, kalau dengan irama itu, ya. Kalau dengan iramanya, kalau bayati akhirnya kan, iya kan? Kalau Ustaz ini tidak ada keluar mana, tapi panjang gitu. Iya kan begitu itu, memang harus latihan, Pak, latihan. Kalau dia kurang bergerak kan, tapi panjangnya masih ado aja. Lah kalau segitu ngempaknya masih ado aja deh. Iya itu disisokan itu gitu. Kalau bayati, kalau apanya di ramanya gitu. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Itu kan? Jadi bayat itu lebih mendai-dai gitu. Iya, bayati akhir. Tapi penutup bayati akhir ya. Nah, kalau itu namanya mujawwad. Dengan berirama mujawwad ya. Di situ yang qari'ah kita kan. Nah, di situ pakai banyak lagi variasi, Pak. Variasi itu banyak lagi. Ya, variasi gitu ya. Nah, itu barangkali. Kalau kita sampai ke situ panjang. Ya, yang mampu kita sajalah kita. Oke, itu silakan Ibu. Ya, Ibu memulai dari ayat yang kita baca 2, 3, 4. Kan hari kini hari pere Pak. Hari pere kan bisa agak lama Iya. Oh, ibu nak pere ya. Ya, silakan. Diulang 1 kali, Bu, baru kita teruskan. Ya, karena ya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ah. Iya. أنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما
ta'maluna khabir. Oke, cukup Bu. Kita lanjut. Ibu lagi. Siapa lagi Bu? Ayo Bu. Arrat. Jangan pakai qalqalah kan? Alaikum fima Arrat. Iya, 2 kali ra-nya. alaikum bima arradtum bi Khit. Min khit. Ta'fatim nisa'i ajnantum fi anfusikum alimallahu annakum alimallahu annakum Tata. Sanad beda artinya. Allahu annakum satadkurunahunna walakin la walakin la tuwa'idun nasiran. Nanya dicepatkan. Hunna sirran. Walakin Kil. Iya. Walakin la tuwa'idun nasiran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa ta'zimu qadatan nikahi hatta uqdatan nikahin kete ha kete iya hi uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Siapa lagi Bu?
Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisa. Ya. In talaqtumun nisaa ma lam tamassu. Nah, jangan di sana, Bu. Kalau diberhentikan hun, didengungkan sana. Iya. Malam situ aja. Malam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtir wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Jangan muh ya Pak ya, jangan muh. Jangan bergerak bibirnya. Kalau muh jadi pakai wa dia, muah gitu kan. Ini muh. Iya, muh. Haqqan 'alal muhsinin. Sadaqallahul azim. Ya Pak, Ibu lagi atau Bapak? Ya, Pak lagi. Jadi jangan kebiasaan Bu ya apanya? Jangan dibuka bibir. Kalau kita membilangkan indarung kan indaruang ya, itu kebiasaan indaruang. Jadi muh bukan muah. Ayo Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi Fu pendek Pak, fu yang fual tadi. أو يعفو الذي بيده عقدة nikah. Ya, jangan sepanjang itu juga Pak. Itu apa namanya, sambung menyambung jadinya kan. Iya. Iya. Diberhentikan pada kalau memang habis nafasnya silahkan di situ diberhentikan, tapi jangan sampai di tengah kata, itu saja. Kalau masih bisa teruskan boleh nggak? Iya boleh, tapi jangan sambung-sambung nafasnya. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Iya. Wala tansawul fadla bainakum
بصير Sadaqallahul azim. Ya, namanya wakaf itu dia tidak harus sama. Karena memang kadang ada panjang baru wakaf kan. Kadang itu pendeknya ada wakaf itu. Ya, lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصلت طالوت Bukan, Mbak. Hafizu ayat 238, Mbak. Itu udah menyambung ke sebalik deh. Hafizu حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين Satu lagi. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Ya, sadaqallah. أعوذ بالله من الشيطان Syai. Buka dikit syai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ditaban Ustaz, ditaban. Kan shin itu tafasyi gitu. Syashi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Iya, syai. Iya, mengajukan ya, Mas. بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون والذين يتوفون منكم والذين Yutawaf. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرج Tidak dengar. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف أنفسهن من معروف
ma'ruf fi anfusihinna min ma'ruf wallahu wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal ada tanwinnya Pak, tanwin haqqan iya haqqan 'alal muttaqin sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Iya. Alam tara ila Rohnya pendek. Alam tara ilal ladzina kharaju Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut faqala kok aja panjang ada mat lanya pendek faqala lahumullahu mutu faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Terbalik thumma ahyahum. Maknanya pendek. Summa ahyahum. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aksaran nasi banyak walakinna aksaran nasi la yashkurun. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, kita akhiri sampai di sana. Kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.